Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Eka Lestari, NIM E20192168, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari IAIN Jember. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menanggapi video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dengan videonya yang berjudul Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomian terbuka yang terdapat di dalamnya yaitu ada rumah tangga, rumah produksi, ada negara, dan ada luar negeri. Nah, di sini hampir seluruh negara di dunia menganut atau mengikuti perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Selanjutnya membahas tentang siklus aliran pendapatan. Di situ ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Yang pertama, perusahaan, di mana perusahaan mengeluarkan pengeluaran dari perusahaan berupa pajak pada pemerintah, secara otomatis menjadi pendapatan pada pemerintah. Yang kedua, perusahaan mengeluarkan produksi pada rumah tangga, otomatis menjadi pendapatan dari rumah tangga. Selanjutnya, perusahaan membeli alat-alat produksi, yaitu mengimpor dari luar negeri, maka akan menjadi pendapatan dari luar negeri. Begitupun rumah tangga membeli barang-barang produksi pada perusahaan, maka akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya, rumah tangga membayar pajak individu pada pemerintah, otomatis akan menjadi pendapatan pada pemerintah. Baik, selanjutnya jika rumah tangga mengeluarkan atau membeli barang-barang impor, misalnya beli HP dari Korea, itu otomatis menjadi pendapatan luar negeri dan akan menjadi pengeluaran dari rumah tangga. Ketika sebaliknya luar negeri menjual barang pendapatan dan pengeluaran dari perusahaan. Begitupun pemerintah mengeluarkan pengeluaran pemerintah pada perusahaan, maka akan menjadi pengeluaran bagi pemerintah dan pendapatan bagi perusahaan. Itulah siklus aliran pendapatan. Baik, selanjutnya faktor penentu ekspor, yaitu yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang atau barangnya lebih bagus dari dalam negeri itu. Misalnya Indonesia memproduksi HP tapi ternyata memerlukan HP lebih bagus, misalnya dari Korea, maka otomatis Korea akan mengekspor ke Indonesia karena barangnya lebih bagus. Yang ketiga, citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Baik, selanjutnya faktor penentu impor, yaitu yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, yaitu menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam menganjurkan perdagangan internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.